warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan agenda pembacaan putusan untuk permohonan nomor register 001-Bawaslu-11 Romawi 2023 antara pemohon Haji Irman Gusman dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari ini Kamis tanggal 17 bulan November tahun 2023 dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kesempatan kali ini saya Puadi sebagai Ketua Majelis yang akan memimpin jalannya proses sidang adjudikasi hari ini bersama dengan sebelah kanan saya Toto Haryanto, kemudian Majelis, dan di sebelah kiri saya Loli Sohenti sebagai anggota Majelis. Selanjutnya saya akan persilahkan dulu ya para pihak untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Adjudikasi. Kami dari kuasa pemohon hadir 2 orang, saya sendiri Pak Fikri dan Nasution, dan sebelah kanan saya Mukhlis, sarjana hukum. Terima kasih Yang Mulia Majelis. Silakan untuk termohon. Baik, terima kasih Majelis Adjudikasi. Dari termohon hadir kuasa, saya atas nama Idris Irmansyah, sebelah kanan saya Muhammad Zahid, dan sebelah kiri saya atas nama Dwi Putra Nugraha. Terima kasih. Baik, agenda hari ini untuk pembacaan putusan, saya akan bacakan putusan terlebih dahulu. Putusan nomor 001-PS-Bawaslu-11 Romawi 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilihan umum permohonan dari nama Dr. Andes Haji Irman Gusman MBA, kendaraan wira swasta, warga negara Indonesia, alamat dianggap sudah dibacakan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai bakal calon peserta pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU RI berupa surat keputusan KPU RI nomor 1563 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 bukti P1. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November tahun 2023 memberikan kuasa kepada dianggap sudah dibacakan. Semuanya adalah advokat sebagai penerima kuasa yang berkedudukan di Law Office Tommy S. Bayer dan Partner beralamat di City Hub Harton Tower Level 3 Jalan Sentra Bisnis Arta Gading, Kapling 2 nomor 3 Kelapa Gading, Jakarta. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan atas nama pemberi kuasa bukti P2 selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dalam hal ini telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas keputusan KPU berupa surat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1563 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 3 November 2023 terhadap KPU yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dianggap sudah dibacakan. Atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa nomor 61-HK-06-3-SU-07-2023 tanggal 12 November 2023 dalam hal permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register perkara 001-PS.Krek/Bawaslu-11 Romawi 2023 selanjutnya disebut sebagai termohon, bahwa pemohon diajukan dan diterima pada tanggal 7 November tahun 2023, selanjutnya dilakukan perbaikan permohonan pada tanggal 8 November 2023 dan diterima oleh Bawaslu serta dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada tanggal 8 November tahun 2023 dengan nomor register 001 dan seterusnya, bahwa Bawaslu telah membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca jawaban termohon, mendengar keterangan termohon, mendengar keterangan ahli dari pemohon, memeriksa alat bukti para pihak, membaca kesimpulan para pihak tentang kedudukan sengketa, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 001 dan seterusnya tanggal 8 bulan November tahun 2023 dengan permohonan sebagai berikut. A. Tentang duduk sengketa, pokok permohonan pemohon dianggap telah dibacakan. Jawaban termohon, eksepsi termohon dianggap telah dibacakan. Kesimpulan pemohon dan termohon dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Tenggat waktu pengajuan permohonan. Menimbang bahwa keputusan KPU nomor 1563 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 November 2023. Permohonan diajukan kepada Bawaslu dan diterima pada tanggal 8 November 2023 dengan nomor penerimaan permohonan 003 dan seterusnya, serta diregister pada tanggal 8 November 2023 dengan nomor register 001 dan seterusnya. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu, menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota yang menjadi sebab sengketa. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, selanjutnya disebut Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, pada pokoknya permohonan disampaikan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan atau keputusan KPU Kabupaten Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 tahun 2022. 2. Objek sengketa. Menimbang bahwa KPU menetapkan keputusan KPU nomor 1563 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023 yang merugikan hak pemohon karena tidak ditetapkan sebagai bakal calon peserta pemilu.
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-Undang Pemilu sengketa proses pemilu merupakan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 pada pokoknya sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota pada tahapan pemilu tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek sengketa yang diajukan pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Kedudukan hukum, legal standing pemohon. Menimbang bahwa pemohon adalah bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU serta diwakili dan didampingi kuasa hukum yang telah mendaftar di KPU. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat 2 Undang-Undang Pemilu pada pokoknya permohonan disampaikan oleh calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu pada pokoknya peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 huruf A angka 2 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 pada pokoknya pemohon penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terdiri atas pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu, yakni bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum, legal standing dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. 4. Kedudukan hukum, legal standing termohon. Menimbang bahwa KPU adalah penyelenggara pemilu yang menetapkan keputusan KPU nomor 1563 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-Undang Pemilu pada pokoknya, sengketa proses pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 pada pokoknya termohon dalam penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu adalah KPU. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU memiliki kedudukan hukum, legal standing sebagai termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. 5. Kewenangan Bawaslu. Menimbang bahwa KPU menetapkan keputusan KPU nomor 1563 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023. Menimbang bahwa terhadap keputusan tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan nomor register 001 dan seterusnya kepada Bawaslu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Pemilu pada pokoknya Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 pada pokoknya Bawaslu berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Pendapat hukum majelis. Dalam eksepsi, menimbang bahwa dalam eksepsi termohon, pada pokoknya termohon menyampaikan permohonan pemohon kurang pihak dan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas
maka termohon meminta kepada majelis adjudikasi yang memeriksa dan memutus perkara akuo untuk menolak permohonan pemohon atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terkait permohonan pemohon kurang pihak dan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas, majelis adjudikasi berpendapat termohon telah menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1042 tahun 2023 tentang daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 yang menetapkan pemohon dalam daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024. Menimbang bahwa termohon telah menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1563 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 3 November 2023 yang tidak menetapkan pemohon dalam daftar calon tetap. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa termohon adalah penyelenggara pemilu yang telah menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1563 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024, maka majelis adjudikasi berpendapat cukup beralasan hukum bagi termohon sebagai pihak serta memiliki kedudukan hukum dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu sebagaimana dalam ketentuan pasal 466 Undang-Undang Pemilu Junto pasal 20 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 yang menyatakan termohon dalam penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi termohon terkait permohonan pemohon kurang pihak dan permohonan pemohon kabur tidak jelas, majelis adjudikasi berpendapat eksepsi termohon tidak beralasan hukum untuk diterima sehingga harus ditolak. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa setelah majelis adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, jawaban termohon, kesimpulan pemohon, kesimpulan termohon, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon telah memenuhi syarat MS sebagai perseorangan calon peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat pada tahapan daftar calon sementara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1042 tahun 2023 tentang daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024. Tanggal 18 Agustus 2023 vide bukti P5 dan T4 sebagaimana ketentuan pasal 262 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Junto pasal 177 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Menimbang bahwa pada pokoknya pemohon telah dirugikan atas tindakan termohon yang menerbitkan objek sengketa akuo karena pemohon tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap vide bukti P1 dan T1. Menimbang bahwa dalam masa perbaikan pemohon memperbaiki data atau dokumen melalui silon dan mengunggah beberapa dokumen terkait status hukum sebagai mantan terpidana berupa A. Salinan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dan seterusnya dianggap telah dibacakan. B. Surat keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin nomor W11 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. C. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidana yang diumumkan melalui media massa vide bukti T10. Menimbang bahwa pemohon menyatakan memenuhi syarat MS dalam daftar calon sementara DJS anggota DPD dalam pemilu tahun 2024
berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 2 PKPU pencalonan DPD. Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 97/-sus/2019 tanggal 24 September 2019 video bukti T2 dan surat keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin nomor B/PK-1.1.01.01.02/302 tanggal 8 Mei 2023 video bukti T9. Menimbang terhadap pasal 18 ayat 2 PKPU pencalonan DPD telah diajukan permohonan uji materil pada Mahkamah Agung dan melalui putusan Mahkamah Agung nomor 28P/2023 tanggal 20 September 2003 pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan, dianggap dibacakan, menimbang bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 28P/2023 tanggal 29 September 2023 termohon menerbitkan surat Komisi Pemilihan nomor 1096 garing dibacakan perihal tindak lanjut putusan Mahkamah tertanggal 6 Oktober 2023 pada pokoknya KPU Provinsi atau KIP Aceh akan memedomi putusan Mahkamah Agung dimaksud pada masa penyusunan daftar calon tetap anggota DPD VWT 12 dan P9. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 28 yang dibacakan tanggal 29 September 2003 yang pada pokoknya menyatakan pasal 18 ayat 2 PKPU pencalonan DPD tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum, sehingga pemohon tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan alasan pencalonan pemohon tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 18 ayat 1 PKPU pencalonan DPD. Menimbang bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Undang-Undang menyatakan pasal 7 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas dianggap telah dibacakan. Pasal 8 tentang jenis peraturan perundang-undangan ayat 1 dan ayat 2 menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98/PUU/Angka-16/2008 halaman 23 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, bahwa secara doktriner maupun praktek ketatanegaraan lahirnya ketentuan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah bertolak untuk diturunkan dari prinsip constitutionality of law, yaitu prinsip yang melekat dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, lebih-lebih di negara yang menganut paham supremasi konstitusi, yang menegaskan bahwa setiap undang-undang serta peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi diberi kedudukan supreme karena sifatnya sebagai hukum fundamental yang melekat padanya sebab ia dikonstruksikan sebagai kesepakatan seluruh rakyat. Menimbang bahwa wewenang pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu ada dua lembaga yudisial yang diberikan wewenang tersebut. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang atas dasar pengujian konstitusionalitas atas undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang sifatnya hanya menguji legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut diatur dalam ketentuan pasal 24A ayat 1 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
menimbang ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menangani pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang diantaranya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Makna putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-Undang MK, yakni sebagai berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang tidak ditempuh, yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang itu mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 garing PUU garing 1015 garing 2016 halaman 53 dan 54 dianggap telah dibacakan. Menimbang berdasarkan penjelasan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pada kekuatan hukum mengikat. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan tersebut merupakan kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, sifat final yang melekat pada putusan pengujian undang-undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dengan undang-undang tersebut untuk mematuhinya. Oleh karena itu, pelaksananya tidak dibutuhkan upaya paksa. Menimbang berdasarkan keterangan ahli pemohon Marwar Sihaan, pada pokoknya menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku serta-merta sejak diucapkan tanpa perlu ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang. Menimbang bahwa perseorangan yang dapat menjadi peserta pemilu calon anggota DPD harus memenuhi pasal 182 Undang-Undang Pemilu dari mulai huruf A sampai dengan huruf B secara kumulatif, sehingga semua persyaratan harus dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menimbang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 garing PUU garis 21 garing 2020 tanggal 28 Februari 2023 halaman 50 yang menyatakan nomor 2 menyatakan norma pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia nomor tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat huruf G dalam kurung I tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Dalam kurung I2, kurung tutup, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana. Saya lanjutkan ya.
jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya sebagai mantan terpidana, dan I3 bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Menimbang bahwa oleh karena terdapat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PU/21/2023, kemudian termohon menerbitkan PKPU pencalonan DPD yang salah satu materi muatan perubahannya menindaklanjuti keputusan-putusan Mahkamah Konstitusi AKO sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 PKPU pencalonan DPD menyatakan persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf G, terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidananya, sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran bakal calon. Menimbang bahwa tanggal 29 September 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 28P/Hum/2023, halaman 84, yang pada pokoknya dalam amar putusannya menyatakan ketentuan pasal 18 ayat 2 PKPU pencalonan DPD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Yunto pasal Mahkamah Konstitusi Nomor 12/2021/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 28P/Hum/2023 sesungguhnya sebagai bentuk menegakkan supremasi hukum dan konstitusi yang menegaskan bahwa setiap undang-undang serta peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat dari batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PU/21/2023. Menimbang berdasarkan fakta adjudikasi, pemohon tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap anggota DPD sebagai objek sengketa agung karena tidak memenuhi persyaratan pasal 182 huruf G Undang-Undang Pemilu junto pasal 18 ayat 1 PKPU pencalonan DPD. Perihal persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal sesuai menjalani masa pidananya, sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran bakal calon. Menimbang bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan ketentuan pasal 18 ayat 2 PKPU pencalonan DPD masih berlaku, sehingga persyaratan sebagaimana dalam pasal 182 G Undang-Undang Pemilu junto pasal 18 ayat 1 PKPU pencalonan DPD, dikecualikan bagi pemohon, karena pemohon telah mendapatkan sanksi pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung terpidana selesai menjalani pidana pokok sebagaimana putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 97/Bip/Sus/2019. Menimbang bahwa pasal 182 huruf G Undang-Undang Pemilu junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PU/21/2023 menentukan persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
terhitung sejak tanggal setelah menjalani masa pidananya, sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran bakal calon, sehingga majelis adjudikasi berpendapat persyaratan tersebut masih mengikat dan berlaku bagi perseorangan peserta pemilu calon anggota DPD, termasuk mengikat dan berlaku bagi pemohon. Menimbang bahwa eksistensi ketentuan pasal 18 ayat 2 PKPU pencalonan DPD yang diinisiasi dan ditetapkan oleh termohon yang secara material bertentangan dengan ketentuan pasal 82 huruf G Undang-Undang Pemilu junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 garing PU garis hukum 21 garing 22 telah menimbulkan kerugian bagi pemohon sebelum dibatalkan berdasarkan Mahkamah Agung nomor 28 P garing hum garing 23. Menimbang bahwa Undang-Undang Pemilu merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi dari peraturan KPU. Oleh karenanya, ketentuan norma pasal 182 huruf G Undang-Undang Pemilu junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 garing PU garis hukum 21 garing 22 lebih tinggi dari keputusan pasal 18 ayat 2 PKPU pencalonan DPD. Menimbang bahwa berlaku atau tidaknya pasal 18 ayat 2 PKPU pencalonan DPD sebagaimana dijalankan oleh pemohon dan termohon, majelis adjudikasi berpendapat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 182 huruf G Undang-Undang Pemilu junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 garing PUU garis hubung 2021 garing 2020 harus dipenuhi oleh pemohon. Menimbang bahwa pemohon terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia pada tanggal 26 September 2019 T9, majelis adjudikasi berpendapat berdasarkan persyaratan dalam ketentuan pasal 182 huruf G Undang-Undang Pemilu junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 garing PUU garis hukum 2020 garing hukum 21 garing 2023 belum terpenuhi oleh pemohon. Menimbang bahwa dengan demikian objek sengketa akuo yang diterbitkan oleh termohon sudah sesuai dengan ketentuan pasal 180 huruf G Undang-Undang Pemilu junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 garing PUU garing hukum 21 garing 2002 dalam putusan Mahkamah Agung nomor 28 P garing hum garing 2023. Menimbang bahwa meskipun pemohon tidak beralasan menurut hukum, majelis adjudikasi memandang penting untuk menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 garing PUU angka Romawi 21 garing 2023, yang diucapkan pada tanggal 28 Februari 2023 dilaksanakan oleh termohon dengan melakukan penyesuaian persyaratan calon anggota DPD dalam PKPU pencalonan DPD yang diundangkan pada tanggal 18 April 2023. Namun termohon dalam pelaksanaannya melakukan penyesuaian dengan membuat norma baru, yakni ketentuan pasal 18 ayat 2 PKPU pencalonan DPD. Kemudian keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1042 tahun 2023 tentang daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 yang menyatakan pemohon memenuhi syarat sebagai calon sementara anggota DPD. Pada tanggal 29 September 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 28 P garing hum garing 2023 yang pada pokoknya menyatakan pasal 18 ayat 2 PKPU pencalonan DPD bertentangan dengan pasal 180 G Undang-Undang Pemilu junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12
PUU/2021/2023. Karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Menimbang bahwa termohon menerbitkan surat KPU nomor 1096/01.4/SD/05/2023 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya, termohon tidak menetapkan pemohon sebagai calon tetap anggota DPD dalam objek sengketa aku tanggal 3 November 2003. Majelis adjudikasi sangat memahami kerugian moral dan material yang dialami oleh pemohon sebagai dampak dari ketidakpatuhan termohon dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/21/21/2023 secara konsisten dan menyeluruh. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon maupun termohon yang tidak terkait dengan petitum pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh pemohon maupun termohon, majelis adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut. 1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1563 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa proses pemilu. 3. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. 4. Majelis adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon. 5. Permohonan pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan. Menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang Junto Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Memutuskan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Kamis tanggal 16 bulan November tahun 2023. Rahmat Bagja, Toto Haryono, Puadi, Loli Suhenti, Herwin JP Helsa Malinda masing-masing sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 16 bulan November tahun 2023 oleh Toto Haryono, Loli Suhenti, Puadi masing-masing sebagai majelis adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibantu oleh Muhammad Jarwan sebagai sekretaris. Demikian putusan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dibacakan untuk mendapatkan salinan putusan. Kami persilakan para pihak untuk menghubungi Sekretariat Adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor reg 001 dan seterusnya dinyatakan selesai.